Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai studi Islam dalam pandangan kontemporer. Studi Islam di masa kontemporer lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan modern yang masuk dalam kajian-kajian keislaman. Ia lebih cenderung dianggap sebagai satu kajian keilmuan yang mandiri, sehingga studi Islam dibangun dalam kerangka konsep yang mandiri. Segala bentuk kajian di luar konsep keagamaan kemudian dijadikan untuk memperdalam konsep-konsep mengenai studi Islam. Ada beberapa poin yang kita harus pahami dalam membicarakan mengenai studi Islam kontemporer. Yang pertama, mengenai sikap kritis dalam studi Islam. Sikap kritis ini berangkat dari pandangan bahwa penelitian agama merupakan satu usaha akademis yang menjadikan agama sebagai sasaran penelitian. Dalam kaitan ini, secara metodologis, agama harus dijadikan sebagai suatu fenomena yang real, betapapun mungkin terasa agama itu abstrak. Sehingga bidang kajian ilmiah, studi agama bekerja dengan data yang mengandung makna-makna keagamaan dalam masyarakat atau individu pemeluknya. Karena itu, kajian agama membutuhkan bantuan metode yang mengharuskan para pengkaji memperhatikan secara penuh apa yang dimaksud dengan beragama dan apa yang dimaksud dengan agama dalam masyarakat. Aspek agama yang bersifat normatif teologis pada dasarnya juga mempunyai muatan historis, sosial, budaya, dan politik. Sehingga dalam bentuknya yang historis empiris, agama selalu menjadi bagian dari setting sosial, setting historis dari komunitasnya. Namun pada saat yang bersamaan, secara fenomenologis, ia juga merupakan pola umum yang dapat dipahami secara intuitif dan intelektual sekaligus oleh umat manusia dimanapun mereka berada. Studi agama tersebut penting sebagai bagian dari upaya mengamati fenomena agama Islam dan pemeluk-pemeluknya. Apabila kita memperhatikan fenomena dalam masyarakat yang menyatakan diri mereka sebagai masyarakat beragama, maka kadang kita menjumpai realitas ironis yang menunjukkan betapa mudahnya mereka terperangkap dalam sikap absolutisme dan menganggap diri mereka sebagai pihak yang selalu merasa paling benar, sehingga dengan mudah menyalahkan dan melemparkan tuduhan murtad atau kafir kepada pihak lain yang berseberangan pandangan dengan mereka. Cara beragama seperti itu jelas didasarkan pada hanya unsur keyakinan yang menjadi dasar bagi seseorang untuk bertindak. Dan keyakinan ini biasanya membentuk kebiasaan atau biasa disebut dengan habit of mind yang melekat dalam benak seseorang sebagai sebuah cara pandang terhadap agama. Kajian agama sebenarnya tidak hanya berhenti pada keyakinan dan kebiasaan berpikir itu, tetapi harus dimulai dari adanya keraguan. Terdapat dua macam keraguan. Yang pertama adalah keraguan sejati atau genuine doubt. Keraguan sejati. Yang kedua, keraguan semu. Hanya keraguan sejati yang bisa mengantarkan seseorang pada tahap berikutnya, yaitu penyelidikan. Pelaksanaan penyelidikan antara lain dapat dilalui melalui metode memegang teguh pendapat yang dianutnya secara keyakinan penuh tanpa mempertanyakan lagi, atau dapat dilakukan dengan menanamkan keyakinan melalui otoritas institusi tertentu, atau juga dapat dilakukan dengan mengikuti pendapat umum, atau dilakukan dengan menggunakan penelitian ilmiah. Melalui penelitian ilmiah inilah pemikiran manusia akhirnya dapat mencapai makna yang hakiki yang pada dasarnya lebih utama daripada kebenaran, karena makna melalui penelitian ilmiah inilah pemikiran manusia akhirnya dapat mencapai makna hakiki yang pada dasarnya lebih utama daripada kebenaran. Karena makna merupakan esensi dan substansi dari berbagai fenomena kehidupan manusia. Yang kedua, mengenai studi Islam di masa kontemporer adalah objektivitas, perebutan wilayah objektivitas dalam studi agama. Biasanya persoalan ini dihasilkan dari perspektif outsider atau insider. Siapa yang paling berhak dalam melakukan penelitian terhadap keagamaan satu agama tertentu,
apakah pihak dari luar agama itu atau pihak-pihak yang menganut agama itu. Persoalan ini sebenarnya berangkat dari wilayah siapa yang paling objektif dan siapa yang selalu subjektif dalam memandang satu agama. Persoalan ini selalu menarik perhatian dalam kajian fenomena keagamaan di masyarakat. Karena antara peneliti dengan objek yang diteliti mempunyai cara pandang dan pengalaman yang berbeda. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan dalam studi agama adalah bagaimanakah data-data keagamaan tersebut dapat dinilai secara objektif. Apakah pengkaji Islam dalam kalangan luar agama yang dikaji atau disebut dengan outsider mempunyai validitas data dari sudut pandang kalangan pemeluk agama tersebut atau insidernya? Apakah dari kalangan insider maupun outsider benar-benar menghasilkan penelitian yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan karena latar belakang dan historisitas yang melekat erat pada insider atau outsider tersebut? Dua pendekatan kontemporer dalam studi agama memang muncul di dunia barat yang selalu menilai penelitian agama dari wilayah objektivitas dan bersikap outsider. Pendekatan ini muncul dari pandangan bahwa seseorang tidak bisa berasumsi terhadap sifat alami manusia yang tidak bisa diungkapkan berdasarkan pada kategori-kategori tertentu, misalnya beragama atau pengalaman sakral. Tetapi seseorang bisa mengetahui sifat sosial dari agama dengan pendekatan-pendekatan tertentu, misalnya dengan menggunakan pendekatan refleksivitas yang tidak mencari objektivitas, tapi ia menekankan pada aspek dialogis dari si peneliti terhadap objek penelitiannya. Isu seputar studi agama perlu diberi penguatan metodologis, yaitu melalui pendekatan fenomenologi agama. Tujuan yang mendasari pendekatan fenomenologis adalah untuk memahami dengan penuh empati berdasarkan pada pengalaman insider, di samping kemampuan menahan diri dari penilaian negatif yang muncul dari outsider. Bercampurnya antara agama dan sosio-historis kultural atau antara yang sakral dengan yang profan tidak mudah lagi dibedakan. Jika dalam wilayah keilmuan umum para ilmuwan masih bisa membuat pembedaan antara keilmuan yang murni, yang bersifat inklusif dengan keilmuan yang sifatnya praksis, yang bersifat eksklusif lewat telaah filsafat keilmuan kontemporer, maka dalam wilayah keilmuan agama akan sulit untuk membedakan titik pemisah antara keduanya. Unsur sakralitas yang termuat dalam agama menambah rumit persoalan ini karena seringkali didapati bahwa wilayah perbincangan keagamaan yang semula bersifat profan menjadi disakralkan. Hal-hal demikian menjadi fokus utama dalam pembahasan kajian Islam oleh kalangan kontemporer. Upaya memahami agama dianggap selalu berada pada orbit kultural yang sangat beragam, sehingga persoalan krusial dalam studi agama adalah kuatnya keyakinan mengenai klaim sepihak yang tidak terpisahkan dari kajian dan objek penelitian. Sehingga dalam proses pencarian objektivitas dalam kajian Islam itu selalu ada unsur tarik-menarik, apakah seorang outsider bisa memahami agama secara benar tanpa mereka merasakan atau tanpa mereka mengalami hal-hal yang berkaitan dengan agama itu sendiri. Begitu juga dengan perspektif yang dimunculkan oleh insider, apakah pemahaman mereka terhadap agama yang mereka anut tidak didasarkan pada keyakinan yang sudah ia miliki sebelumnya, sehingga penelitian terhadap agama akan berada pada wilayah yang subjektif, tidak meneliti agama secara apa adanya. Kemudian yang ketiga adalah mengenai rekonstruksi terhadap studi keislaman. Tradisi ilmiah Islam kontemporer memang masih jauh tertinggal dan masih berkutat pada isu-isu internal umat Islam yang masih belum terselesaikan. Hal ini disebabkan karena umat Islam selalu menggunakan cara pandang yang sama dalam melihat perubahan. Akibatnya, jika ilmuwan kontemporer telah melangkah jauh dan berkembang sedemikian rupa, maka kondisi sebaliknya terjadi dalam tradisi akademik yang dikembangkan oleh para ilmuwan Islam
yang nampaknya justru masih didominasi oleh pendekatan positivistik dan bahkan secara tidak sadar sedang memperkuat metode ilmiah yang sudah mulai digugat oleh banyak kalangan. Kajian-kajian keislaman justru hanya terfokus pada isi dan substansi tanpa mempersiapkan kerangka kerja dan bangunan epistemologi yang menggantikan paradigma positivistik tersebut. Anggapan ini menjadi konsep dasar bagi seseorang yang ingin melakukan rekonstruksi terhadap kajian studi Islam. Sehingga mereka beranggap bahwa tugas dan proyek besar keilmuan Islam kontemporer adalah bagaimana menjelaskan pola-pola keterhubungan antara hazanah keilmuan, yakni dalam bidang fikih, tasawuf, kalam, dan lain sebagainya, dengan hazanah keilmuan modern kontemporer. Misalnya ilmu-ilmu sosial humaniora modern. Dan mendamaikan silang pendapat yang tidak proporsional serta menghilangkan sikap saling curiga antara keduanya. Dengan melakukan tugas dan proyek tersebut, para tokoh muslim kontemporer berusaha menawarkan metodologinya masing-masing. Tawaran metodologi ini tidak seperti metodologi ulama klasik yang terlalu mencurahkan perhatian pada interpretasi literal, interpretasi tekstual terhadap Al-Quran dan Sunnah. Metodologi baru tersebut menekankan hubungan dialektis antara perintah-perintah teks yang dihasilkan dari wahyu dengan realitas dunia modern. Pendekatan yang digunakan adalah memahami wahyu baik dari sisi teks maupun dari sisi konteksnya. Hubungan antara teks wahyu dan masyarakat modern tidak dibangun melalui interpretasi literalis, melainkan melalui interpretasi terhadap ruh dan pesan universal yang dikandung oleh teks wahyu. Di antara tokoh-tokoh para pemikir kontemporer yang memahami Islam dalam wilayah rekonstruktif ini adalah misalnya Mahmud Toha, kemudian Abdullah Ahmad An-Naim, kemudian Arkun, kemudian Fathur Rahman, Khalid Abu Fadl, Nasr Hamid Abu Zaid, Jazair Auda, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman akan memperdalam tokoh-tokoh ini pada perkuliahan-perkuliahan di semester selanjutnya. Saya kira demikian untuk perkuliahan kali ini. Kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.